Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hasnita MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Statistik 1. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Husna Rapika, NIM 2014110136 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 3A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis data time series. Adapun daftar pembahasannya yaitu yang pertama, pengertian data time series, yang kedua, komponen time series, yang ketiga, kegunaan data time series, yang keempat, pengolahan data time series, peramalan atau forecasting, yang kelima, forecasting dengan metode least square, yang keenam, contoh soal time series. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu pengertian data time series. Time series merupakan kumpulan kejadian-kejadian masa lalu yang dirangkum menjadi satu deret waktu sehingga menghasilkan data yang dapat dilihat dari periode ke periode. Ada juga definisi lain yang menyatakan bahwa time series merupakan serangkaian pengamatan terhadap peristiwa, kejadian atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan waktu terjadinya, kemudian disusun sebagai data statistik. Jika nilai variabel atau besarnya gejala atau peristiwa dalam runtut waktu atau serangkaian waktu diberi simbol Y dan waktu-waktu pencatatan nilai variabel atau peristiwa diberi simbol X, maka runtut waktu dari nilai variabel Y dapat ditunjukkan oleh persamaan Y sama dengan Fx. Artinya, besarnya nilai variabel Y tergantung pada waktu terjadinya peristiwa itu. Pembahasan yang kedua yaitu komponen time series. Adapun komponen-komponen data time series ada 4. Yang pertama, tren. Terjadi bila mana kenaikan atau penurunan dari waktu ke waktu. Contohnya adalah pertumbuhan penduduk. Biasanya dalam suatu wilayah akan terjadi kecenderungan peningkatan penduduk dari waktu ke waktu. Yang kedua, variasi siklis. Terjadi bila data dipengaruhi fluktuasi dan agak lebih teratur pergerakan siklis, yaitu pola deret waktu yang terjadi perulangan setelah periode waktu tertentu. Contohnya, jumlah pasien di rumah sakit biasanya akan cenderung meningkat pada saat Lebaran, karena pada saat Lebaran biasanya banyak dari masyarakat yang akan mengkonsumsi makanan yang dapat berdampak kepada masalah kesehatannya. Lebaran terjadi setiap tahun, tapi pergerakan tidak harus pada waktu tertentu, bisa di bulan Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Yang ketiga, ada variasi musim. Terjadi bila mana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman. Gerakan musiman merupakan gerakan yang teratur, artinya naik turunnya terjadi pada waktu-waktu yang sama. Contohnya, kejadian DBD biasanya angka kejadian akan naik setiap musim peralihan atau musim pancaroba, yaitu antara bulan Februari sampai April, dan setiap tahun akan terjadi peningkatan pada waktu-waktu tersebut. Yang keempat, variasi yang tidak tetap atau irregular. Terjadinya gerakan atau variasi yang sporaditas sifatnya, seperti perang, bencana alam, dan lain-lain. Pembahasan yang ketiga yaitu kegunaan data time series. Yang pertama, diketahui pola perkembangan suatu peristiwa, kejadian, atau variabel, misalkan jumlah peserta KB, jumlah penduduk, jumlah penderita suatu penyakit, dan sebagainya. Yang kedua, dapat meramalkan peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang atau forecasting. Untuk melakukan forecasting bisa menggunakan data trend.
Pembahasan yang keempat yaitu pengolahan data time series, peramalan atau forecasting. Ada beberapa metode untuk melakukan forecasting, diantaranya adalah yang pertama, metode semi-average. Metode ini dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan seperti analisis regresi. Yang kedua, metode moving average. Metode ini dilakukan dengan menghitung berapa angka rata-rata dari suatu time series. Dengan metode ini, data asli yang naik turun dapat kita buat lebih rata. Yang ketiga, dengan metode least square, digunakan untuk mendapatkan penaksir koefisien regresi linear. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode least square saja, yaitu secara khusus, analisis time series dengan menggunakan metode least square dapat dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Persamaan regresi linearnya yaitu Y sama dengan A plus B kali X. A sama dengan sigma Y per N, dan B sama dengan sigma XY per sigma X kuadrat. Y sama dengan variabel dependen yang dicari trendsnya, X sama dengan variabel independen atau variabel bebas dengan menggunakan waktu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu contoh soal time series. Yang pertama, ada kasus data ganjil. Berikut adalah data jumlah penduduk Desa Jaya Kelapa dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Dari tabel ini dapat kita lihat terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Jadi ini merupakan data tren. Contoh perhitungan data ganjil. Cara perhitungan tren ini yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan apakah sebuah data itu data genap atau data ganjil. Kemudian, jika ini adalah data ganjil, maka kita cari tahun yang berada di tengah yang membagi kedua data sama besar. Pada data ini yaitu terletak pada tahun 2018. Untuk mencari nilai X, yang di tahun ini kita konversi menjadi angka hitung. Caranya yaitu pada tahun 2018 kita jadikan titik pusat yaitu diberi angka 0, kemudian ke atas dari 2017 sampai dengan 2015 kita beri tanda negatif yaitu -1, -2, -3 dan seterusnya. Kemudian, untuk data ke bawah, setelah tahun 2018, kita beri angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, kita mencari nilai X kuadratnya. 3 dikuadratkan menjadi 9, 2 dikuadratkan menjadi 4, 1 dikuadratkan menjadi 1, dan seterusnya. Jadi, kita temukan totalnya yaitu 28. Selanjutnya kita juga akan mencari nilai X, Y-nya, yaitu diperoleh dari nilai X dikali dengan nilai Y, yang dimana pada data ini 150.000 dikali dengan -3 menghasilkan -450.000, 157.000 dikali dengan -2 menghasilkan -314.000, dan seterusnya. Dan kita akan mendapatkan sigma XY-nya sama dengan 628.000. Selanjutnya, kita akan membuat persamaan regresi. Sebelum membuat persamaan regresi, terlebih dahulu kita akan mencari nilai A dan nilai B-nya. Rumus mencari nilai A sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Sigma Y-nya adalah 1.413.000 dibagi dengan 7, menghasilkan 201.857,14. Dan untuk nilai B-nya, kita menggunakan rumus sama dengan sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, sama dengan
sigma XY-nya adalah 628.000 dibagi dengan sigma X kuadratnya sama dengan 28 menghasilkan 22.428,57. Nah, selanjutnya kita akan membuat persamaannya, yaitu Y sama dengan A plus BX. A-nya tadi sama dengan 201.857,14 ditambah dengan 22.428,57 dikali dengan X. Sekarang di sini kita akan memprediksi pada tahun 2022. Cara memprediksinya yaitu Y sama dengan 201.854,14 ditambah 22.428,57 dikali 4. Kenapa di sini adalah 4? Karena pada tahun 2021 nilai X-nya adalah 3, sehingga pada tahun 2022 nilai X-nya adalah 4. Begitupun seterusnya. Nah, dari persamaan tadi diperoleh 291.571,4. Jadi kita bulatkan karena ini adalah jumlah orang, kita bulatkan ke atas menghasilkan Y sama dengan 291.572. Sehingga pada tahun 2022 jumlah penduduk desa Jaya Kelapa diprediksi sebanyak 291.572 orang. Selanjutnya yaitu contoh soal dari data genap. Berikut adalah data jumlah penduduk desa Jaya Kelapa dari tahun 2014 sampai tahun 2021. Ini merupakan tabel jumlah penduduknya, yaitu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2021. Jadi ini merupakan data tren. Untuk contoh perhitungan dari data genap sebenarnya hampir sama dengan perhitungan dari data ganjil, tetapi perbedaannya terletak pada nilai tren atau nilai X-nya. Kalau pada data ganjil, titik mediannya itu sudah pasti pada satu titik, sedangkan pada data genap, maka nilai mediannya itu berada di antara dua titik. Pada data genap ini dapat kita lihat yang membagi dua data sama besar, yaitu terletak pada tahun 2017 dan 2018, sehingga ini menjadi titik awal dari nilai nolnya, terletak di antara 2017 dan 2018. Nah, maka dari 2018 nilai tren atau nilai X-nya dimulai dari 0,5 dan seterusnya. Sedangkan 2017 kita mulai nilai X-nya atau nilai trennya dari min 0,5 dan seterusnya. Perbedaannya antara data genap dan data ganjil hanya pada mencari nilai X-nya. Selanjutnya caranya sama, yaitu kita mengkuadratkan nilai X-nya, yaitu dengan mengalihkan min 3,5 dikuadratkan menjadi 12,25, begitupun seterusnya. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai XY-nya, kita juga mengalihkan dari nilai Y dan nilai X, yaitu 130.000 dikali dengan min 3,5 menghasilkan min 455, dan kita mendapatkan total sama dengan 879.500. Selanjutnya kita membuat persamaan regresinya. Untuk membuat persamaan regresi ini sama dengan membuat persamaan regresi pada data ganjil, yaitu kita terlebih dahulu mencari nilai A dan nilai B-nya, di mana rumus mencari nilai A sama dengan sigma Y dibagi dengan N, yaitu didapat dari total sigma Y adalah 1.543.000 dibagi dengan 8 menghasilkan 192.875, dan untuk mencari nilai B-nya dengan menggunakan rumus sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat, sigma XY-nya adalah 879.500 dibagi dengan 42 menghasilkan 20.940,48.
Untuk persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana nilai A-nya adalah 192.875 ditambah nilai BX-nya 20.940,48 dikali X. Jadi kita akan memprediksi tahun 2022 Y sama dengan 192.875 ditambah 20.940,48 dikali 4,5. Jadi Y sama dengan 287.107,16. Kita bulatkan karena ini merupakan jumlah orang. Jadi Y sama dengan 287.108. Sekian video presentasi dari saya mengenai analisis data time series. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.